Halo pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Sosok dan masih di sini bersama saya dengan Edo di sini. Tos dulu Mas. Yeay, selamat datang. Wah, selalu ceria ya, padahal udah sore-sore gini. Lagi sibuk apa nih sekarang? Aku ceria karena ngeliat muka kamu aja. Alah. Aku lagi sibuk apa ya? sih? Aku lagi sibuk ini syuting Binus TV. Terima kasih sudah mengundang. Aku lagi sibuk di Raja Wali Televisi, RTV ya. RTV. Gue promosi TV lagi nggak apa-apa kan? Ini online kan? Udah start. Kemudian saya di YouTube, youtube.com/edozel, ada tulisannya di sini ya. Silakan untuk editing ditambahin ya. Ya YouTube, RTV sama MC of Air aja gitu. Acara Susah Bentin, Wedding, Pensi, gitu keliling kayak gitu. Terus masih presenting kayak Sweet Seventeen gitu Oh, masih? masih. Cuma lagi dikurang-kurangin karena jadwalnya banyak bentrok kan sama acara-acara program TV gitu. Nah, terus ini awalnya berkarir di dunia entertain ini gimana sih ceritanya? Awalnya sebenarnya terpaksa sih ya. Serius karena ini kan gue dulu tinggal di Jakarta kan dari SMA kelas 2 itu gue dari tinggal di Jakarta sendirian, which is gue harus survive gitu kan, cari duit sendiri dan sebagai anak SMA yang tidak punya modal, gue kan nggak bisa buka toko kan, atau gue nggak bisa buka usaha. Akhirnya yang bisa gue pakai adalah badan gue ini. Ya, jadi awalnya saya jual diri dulu di Mangga Besar. Gitu. Enggak. Laku nggak? Kagak, justru itu karena saya nggak laku. Akhirnya saya mulai apa ya yang bisa gue pakai gitu. Ya udah akhirnya gue terjun di entertain, mulai casting dari jadi figuran lewat-lewat. Gitu. Terus ya begitulah akhirnya berkembang terus sempat masuk acara Trans TV juga, Kampus Ekstravaganza, ada iklan juga, naik turun kemudian akhirnya menemukan platform YouTube di mana kita lebih bebas lah karena kalau di TV kan kadang-kadang kita repotnya casting gitu, kita casting 100 paling dapatnya 1 gitu kan. Tapi kalau di YouTube kan kita bikin 1 ya itu akan dinikmati banyak orang gitu. Jadi kayak pindah media aja dari ini ke ini aja. Tapi akhirnya ya dari YouTube itu mensupport untuk ke TV lagi gitu. Akhirnya mereka ternyata lucu juga nih gitu. Ternyata lumayan terkenal juga jadinya ya bisa naikin rating mereka juga gitu. Nah itu kan sempat presenting di acara-acara Sweet Seventeen gitu-gitu. Nah itu awalnya itu kayak benar-benar ngelatih sendiri apa cari-cari ilmu di mana gitu, belajar dari mana gitu? Dulu awalnya tuh gue dancer, break dance gitu. Wede. Wah gempa. Jadi awalnya break dance, kemudian gue ngeliatin, jadi setiap kali acara break dance kan ada acara Sweet Seventeen kan, gue ngeliatin MC-nya. Oh kayaknya gue bisa. Akhirnya gue ngikut satu orang namanya MC Freddy. Dia top banget. Jadi setiap kali dia MC, gue nyatetin, oh begini nih caranya, oh begini, oh begini intonasinya, oh cara ngomong tuh begini, oh biar menarik tuh begini. Akhirnya ngikutin dia deh pokoknya selama berapa lama, akhirnya cari jati diri sendiri gitu. Karena kalau ngikutin dia nanti jadi plagiatnya dia kan. Iya, jadi lebih kayak nyari core-nya sendiri, jadi biar beda daripada presenter-presenter yang lain. Betul. Nah itu tuh belajarnya berapa lama tuh waktu itu coba? MC sebenarnya sampai sekarang pun masih belajar karena ya kita kan selalu harus ikutin terus perkembangan yang ada kan. Cuma kalau dari benar-benar nggak bisa sampai sudah dibayar profesional gitu, sekitar hampir setahun lah gitu, dari yang cuma masih ngaco-ngaco, masih jadi gemaknya MC tandemannya. Disorakin gitu. pernah disorakin? Disorakin mah sering, mungkin. Ya pas paling kita ngejokes nggak ketawa itu ya awal-awal pasti begitulah. Gitu. Kalau sekarang ada saya ngejokes nggak ketawa, saya sambit. Seriusan? Enggak. Ya baik hati. Kita di band. Iya. Nah, kalau misalnya sempat kepikiran nggak sih untuk selain sekarang lagi padat-padatnya presenting nih, untuk mungkin kembali lagi nge-boy band atau bikin buat solo album gitu? Ya, nah saya jadi boy band kan saya kan nggak bisa nyanyi gitu. Jadi kalau di boy band tuh ada ininya, ada nge-rapnya kan? Bukan. Ada posisi-posisinya. Yang nyanyi, yang nari, yang jual tampang, sama yang ngerepotin. Saya yang bagian ngerepotin doang.
gitu. Jadi saya biar rame-rame aja, soalnya kalau cuma bertiga jadi trio kan, ada saya jadi boy band gitu. Oh, gitu. Kalau nggak saya jadi trio mereka gitu. Tapi kan banyak juga fansnya. Ya lumayan. Ya saya ya nge-rap pun seadanya aja. Akhirnya ya basic dari sana jadi basicnya parodi YouTube. Nah berarti tuh nge-rapnya belajar lagi dong? Nge-rapnya Apa spontaneous aja? nggak belajar sih, memang nggak tahu ya, bisa sendiri mungkin karena pelajaran bahasa Indonesia gitu. Karena kalau nge-rap kita kan masih ala-ala kayak pantun gitu kan, yang penting nerima gitu kan. Ya kan yang penting ujungnya sama gitu kan, makan setan makan apalah pokoknya doaan gitu kan. Ya udah akhirnya ya jadi rap seadanya lah gitu. Kalau nge-rap banget yang kayak saya Kojima masih Coba dong. belum. Coba dong nge-rap lah. Hari-hari terus berganti, di sini aku sedang nge-MC. Yeah. Gimana? Tidak lolos kan? Makanya sedikit banget di boy band. Udah saya sendiri aja jadi. Nah terus kan semenjak tertarik emang MC nih, tadi bilangnya juga awalnya ngedance. Nah, Yeah. terus masih ngedance gak nih sampai Ngedance. sekarang? Apa udah kaku? Kalau Apa? udah pertama memang udah nggak ngajar, dulu pernah ngajar juga kan. Ngedance sudah nggak, dibayar untuk ngedance sudah nggak. Ngajar les gitu? Ngajar dulu, ngajar di SMA Kayak hampir workshop. semua di Oh. SMA di Jakarta. Ada 8 SMA lah yang saya ajarin gitu. Akhirnya mereka semua wow ngaco semua. Ya udah akhirnya saya itu kan ngerjain sudah enggak, tapi paling cuma buat happy aja, buat lucu-lucuan aja gitu. Nggak pengen buat kayak tutorial dance gitu di YouTube juga? Tutorial dance rasa level saya ngedance belum sampai bisa ngajarin orang kayaknya. Kayaknya kalau bikin tutorial aduh kayaknya enggak deh, aku lebih senang apa ya, aku lebih senang Atau mungkin jadi koreografer, mungkin sempet kepikiran nggak? enggak, awalnya sih berpikir ke sana, tapi aku pikir kayaknya aku lebih passionate untuk ngeliat orang-orang ketawa gitu, ngeliat orang-orang senang gitu. Soalnya kalau saya jadi guru galak saya. Ayo. Nah, untuk presenting ini sendiri, ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu yang sampai sekarang nih kayak pertama kali saya tanyain aja tuh kayak pengalaman berkesan tuh langsung wah ini ada nih gitu. Coba diceritain. Pengalaman berkesan ya, aduh, banyak sih. Apa ya? Macam-macam, ada yang aneh-aneh deh pokoknya kejadian pada saat Udah, itu. udah, salah satu Ada aja. yang salah satu ya. Iya, Ini yang boleh, baru deh ini ya. Boleh. Jadi kan baru tengah tahun lalu, beberapa bulan lalu kan ada acara prom night gitu kan. Gitu tuh. Terus ada biasa kalau acara prom night terakhirnya kita kayak haru biru gitu, saling curhat gitu. Kamu mau minta maaf sama teman-teman kamu atau kau pengen menyatakan cinta sama teman kamu kan. Mumpung kan udah mau lulus kan gitu kan, pisahan SMA prom night. Terus datanglah satu cowok gitu kan. Satu cowok apa namanya? Ya saya pengen ngomong sesuatu gitu. Saya mau panggil namanya A gitu, maju dong, cowok juga tapi cowok sama cowok. Nah akhirnya yang cowok ini nembak cowok yang ini, waduh, saya bingung tuh, wah gue mesti gimana? Gue sebenarnya sih, gue orangnya terbuka gitu kan maksudnya. Cuma ini kan acara sekolah gitu, ada guru-guru gitu kan. Serius ada guru juga? Gue nggak bisa membela dia gitu, dan gue juga nggak bisa melarangnya gitu kan. Jadi ya aku coba ya baiklah, terima kasih sudah nanti diomongin lagi di belakang ya. Baiklah kita lanjutkan acara berikutnya gitu. Sempet sekelabat ngelihat ekspresi gurunya gitu nggak? Ya gimana ya, yang saya perhatikan sih cuma teman-temannya, karena kita bikin karon gitu kan. Iya. Jadi saya perhatiin teman-temannya ya kayak yang everybody is shock gitu. Terus tapi mereka tetap mencoba untuk cool gitu. Mereka shock, aku lihat. Tapi udah selesai kan, udah nembak gitu, mereka udah. Dan itu diterima ya? Enggak. Oh. Karena cowok yang dia tembak normal. Itu bener-bener awkward moment gitu. Itu dan itu baru terjadi gitu. Dan kalau kalian nonton, kalau kamu nonton, kalau kamu aku pusing. Oh ya mungkin ada orang yang nonton. Gitu. Nah, Banyak. tapi kalau misalnya sampai itu kejadian lagi udah ngerti gimana Ah, cara. enggak, tetap saya nggak bisa ada kejadian begitu lagi. Ya, saya tetap. Acara selanjutnya adalah. Tapi kalau misalnya ini kan lucu banget kan, identik dengan leluconnya nih ya, Edo nih. Sebenarnya kalau misalnya orang, iya lucu banget, gemesin. Nah, kalau orang-orang bilang nih
suka nanya nggak sih kadang, kok lu bisa lucu banget sih? Kok lu lucu banget sih gitu? Itu tuh kayak bukan sesuatu yang bisa dipelajarin gitu kan? Aku Kalau sih kayak gini ya, kalau aku nggak merasa aku lucu gitu, aku merasa aku bahagia aja gitu. Jadi kalau gue merasa kalau gue happy, orang lain akan minimal seneng lah ngeliat gue. Jadi ya gue happy aja pada saat gue harus mempresent diri gue di atas panggung atau di depan kamera, ya gue harus happy gitu. Meskipun lagi bete, tetap harus happy dan mengeluarkan happy-nya. Jadi semua orang bisa menikmati gitu. Jadi sebenarnya tapi biar itu kelihatan kayak natural gitu tuh gimana ya? kalau gimana ya, saya juga bingung gimana kelihatan natural ya. Kadang-kadang kita tipe orang yang apa? Kadang-kadang kalau kita senyum malah kita jadi ikut bahagia, bukan karena kita bahagia baru kita senyum gitu. Kadang-kadang bisa terbalik seperti itu. Saya pernah baca di buku Shinchan kalau nggak salah mungkin. Pokoknya ya begitulah katanya. Jadi happy aja sebenarnya. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Belum ya? Belum ya? Masih. Bener. Coba kita bareng-bareng. Atau coba Edo aja deh. Apa? Yang jangan kemana-mana. Yang mana nih kameranya? Sini aja coba. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan saya yang ganteng ini. Tetap di Sosok Binus TV.